Pak. Tadi saya sudah share, saya sudah japri kategori toko standarisasi ya. Jadi saya harap kita semua punya satu pegangan yang sama terkait penamaan, satu terkait spesifikasi, dua terus yang ketiga terkait tampilannya akan seperti apa sih toko itu ya. Jadi persepsi ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita sudah ada positioning statement untuk ada di posisi menengah ke atas, middle up ya, terjemahan orang itu beda-beda ya. Terjemahan orang itu beda-beda. Menengah ke atas itu tokonya seperti apa sih? Satu. Terus yang kedua, tampilannya seperti apa? Terus yang ketiga, spesifikasinya seperti apa? Karena kan kita punya latar belakang yang beda-beda nih ya, pengalaman. Jadi saya harap dengan adanya persamaan ini kita bisa arahnya bisa lebih baik lagi ya. Ini saya akan share untuk akan saya jelaskan juga kalau misalnya ada pertanyaan atau sanggahan silahkan ya. Oke teman-teman, kelihatan nggak nih yang saya share? Kelihatan Pak. Oke kelihatan ya. Jadi standarisasi kategori toko, satu tradisional outlet. Istilah umumnya TO. TO itu dengan karakteristik sebagai berikut. Bangunannya semi permanen. Semi permanen nanti ada gambarnya. Atau sudah permanen, cuman biasanya dia ada strata. Lantai 1 untuk toko, lantai 2 untuk tempat tinggal. Ya. Kemudian lokasi itu rata-rata pas di pinggir jalan. Parkirannya sempit. Dominasi produk yang ada di sana adalah building material. Ya, building material kurang lebih 90%. Semen, pasir, pipa, kayu, besi, bata ya, itu sudah pasti. Kemudian ada produk basic sedikit itu ya. Kemudian tingkat cash flow dan margin itu sangat rendah ya. Semen itu untungnya kalau saya kasih tahu, semen itu untungnya cuma 500 perak satu sak ya. Paling tinggi banget 1000 perak, itu juga mereka sudah nggak bisa jual karena harganya akan pasti orang akan cari. Beda 500 perak orang akan cari ke tempat lain untuk semen. Sensitif banget itu, dia kayak sembako ya, kayak sembako. Makanya dia di sini tingkat cash flow dan marginnya rendah banget. Sudah pasti kemungkinan resiko NPL itu non performing loan ya. Jadi saya bilang ini resiko gagal bayarnya tinggi banget. Karena mereka punya modal diputernya di semen, di pasir, di kayu, di besi, pipa. Yang untungnya itu sedikit banget ya. Teman-teman tolong dipahami juga. Kemudian untuk mock-up display rata-rata mereka menggunakan etalase kayu atau etalase kaca biasa. Peran pemilik di sini total di handle owner full ya, semuanya dari pembelian, purchasing-nya, kemudian pembayaran, kemudian dia juga melayani customer ya, makanya beberapa kadang-kadang antri di toko dengan kategori traditional outlet. Kemudian dia tidak ada sistem POS kasir manual, bondnya bond manual, tulis tangan semua. Sistem repeat ordernya jika ada barang kosong order manual. Order manual itu pun kalau misalnya ada sales yang ke sana. Sistem pembayarannya harus di-remind. Ya, jadi kita remind terus. Ini contoh gambarnya toko-toko yang TO ya. Teman-teman bisa lihat semua karakteristiknya. Dia ada pas di pinggir jalan, parkirannya juga nggak ada. Di sini yang saya bilang strata lantai 1 itu sebagai tempat toko, lantai 2-nya tempat tinggal. Ini kita kategorikan TO. Ini saya ambil data dari visit teman-teman ya yang ada di lapangan. Oke, di sini sudah sepakat ya terkait dengan traditional outlet. Mungkin ada tambahan atau ada sanggahan dengan spesifikasi yang saya sudah buat. Teman-teman yang ada di lapangan ada tambahan nggak? Sepakat nggak untuk yang ini? Iya, Pak. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke. Iya, Pak. Kemudian yang kedua adalah semi modern. Ya, semi modern sudah permanen. Lokasinya ada di pinggir jalan pas, kemudian parkiran tidak luas. Dominasi produk adalah building material, semen, pasir, kayu, besi, bata, dan sudah ada produk finishing ya. Produk finishing itu kalau misalnya kita lihat dia ada mesin ting-ting, ada keramik, ada granit, atau specialty store. Artinya specialty store itu dia hanya jual kayak misalnya kita ada di, kalau di Jakarta ya, kita ada di Percetakan Negara itu specialty store keramik. Ya, tapi mereka sekarang sudah bermain juga dengan saniter karena itu sudah satu paket
keramik dan saniter, plumbing saniter. Ya, ada tambahan juga handle, ya, itu sudah bisa masuk. Kemudian tingkat cash flow dan marginnya sedang, ya, karena mereka sudah bermain di cat, keramik, granit itu sudah marginnya itu sudah di atas antara 10 sampai 15% ya. Kalau untuk building material itu marginnya di bawah 5% ya teman-teman. Specialty store itu dia sudah bermain dengan margin yang antara 10 sampai 15%. Makanya tingkat cash flow dan marginnya itu sedang ya. Jadi mereka sudah ada cadangan duit buat bayar. Seandainya itu ada pembayaran yang jatuh tempo. Saya bilang resiko NPL-nya sedang ya, non performing loan-nya sedang karena mereka sudah ada sparing margin yang lumayan tinggi ya buat bayar, karena kan kalau misalnya kita lihat mereka sudah punya pembayaran itu mepet banget, ditungguin sama sales yang sudah jatuh tempo itu duluan datang pagi-pagian ya, pagi-pagian datang ketemu owner, mereka janji minggu besok ya, karena mereka ngatur cash flow-nya juga lumayan mepet ya kalau misalnya antara 10 sampai 15%. Kemudian mock-up display-nya mereka sudah menggunakan etalase, rak kayu, dan gondola. Gondola ini mereka biasanya menggunakan yang gondola-gondola sedang ya, bukan yang heavy duty. Peran pemiliknya ini masih total di-handle sama owner. Ya. Kemudian tidak ada sistem POS kasir, sistem repeat order-nya juga masih manual, sistem pembayarannya harus di-remind juga ya. Ini semi modern, contoh gambarnya seperti ini, semi modern. Ya, kalau kalian lihat teman-teman, parkirannya sudah luas, cuman mereka untuk range produknya ya, assortment-nya itu masih terbatas. Masih yang saya bilang masih produk-produk basic ya, produk-produk basic. Ya, tampilannya seperti ini. Ini semi modern. Ini kategorinya sih sedang ya untuk non performing loan-nya ya. Untuk gagal bayarnya itu sedang ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Terkait dengan semi modern ya. Oke, saya lanjut ya kalau ada pertanyaan. Modern Outlet itu adalah bangunan permanen lengkap dengan billboard brand di gedung. Teman-teman bisa lihat ini kurang lebih hampir ada 20 brand ditaruh di sini. Parkirannya juga luas banget. Parkirannya luas ya. Kemudian lokasi pinggir jalan, parkiran mobil dan motor luas. Dominasi produk adalah produk-produk finishing. Ya, building material ada, cuman mungkin kurang lebih komposisinya 20%. Mereka lebih banyak bermain di hardware, saniter, paint, houseware, electrical lighting, dan lebih ke lifestyle. Lifestyle itu mereka jual produk-produk yang sudah hobis ya, seperti gardening itu sudah ada. Ya, ini segmentasi yang memang kita sasar adalah di sini ya, middle up. Kemudian tingkat cash flow dan marginnya tinggi. Ya, perputarannya tinggi, asal teman-teman tahu electrical itu marginnya bisa 60%, electrical ya. Kalau teman-teman punya lampu gantung di rumah, lampu hias, itu marginnya 60-70%. Ya, itu tinggi banget. Kemudian mereka ada di paint, sanitary kurang lebih 20-25% ya. Jadi punya cash flow, punya spending duit yang lumayan banyak buat bayar. Resiko NPL-nya rendah. Ya. Non-performing loan mereka rendah ya. Jadi mereka itu resiko kemungkinan gagal bayar itu kecil ya. Mock-up display-nya sudah menggunakan rak beam, rak heavy duty, mock-up ya. Sudah modern. Pemilik hanya sebagai supervisi. Jadi mereka sudah pakai orang-orang yang profesional dari accounting finance, purchasing, SPG, kemudian orang kasir, orang tokonya juga. Sudah ada struktur organisasi yang sangat modern. Kemudian dari peran pemilik itu teman-teman kalau misalnya yang transisi dari toko semi modern ke modern, rata-rata owner itu ada di gudang, mereka nongkrong di gudang, nongkrong aja, nggak melakukan apa-apa, nongkrong gitu. Kemudian sistem POS kasir sudah ada ya, mereka menggunakan sistem POS sebagai front end-nya, di back end-nya juga sudah ada, back end-nya itu ada accounting, mungkin ada pakai akurat dan sebagainya. Sistem repeat order itu sudah menggunakan PO. Jadi teman-teman nggak usah datengin, mereka akan rilis PO, akan cetak, akan kirim ke sales atau ke admin yang ada di CBB ya. Kemudian untuk sisi pembayaran, TOP mereka itu terdeteksi secara otomatis by sistem. Jadi mereka tahu tagihan-tagihan mana yang sudah jatuh tempo, tagihan-tagihan mana yang masih panjang untuk pembayarannya. Jadi mereka bisa atur cash flow mereka dengan sangat baik ya. Tampilan tokonya seperti ini, teman-teman ya.
Jadi ini adalah sasaran yang memang kita kejar ya. Ya minimal teman-teman ada bermain di semi modern ya. Seperti ini specialty store ya. Oke, dari sini saya harap persepsi kita sama ya. Persepsi